Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dira Miza Fadilah dengan NPM 190325115. Di sini saya akan menjelaskan tentang uang dan bank serta permintaan dan penawaran uang. Nah, yang pertama adalah uang. Pengertian dari uang ini adalah alat tukar yang diterima oleh masyarakat untuk membeli barang ataupun jasa atau membayar utang. Fungsi uang ini sebagai berikut, yaitu pertama alat tukar ataupun satuan hitung ataupun menyimpan nilai sebagai alat pembayaran di masa depan nanti. Nah, jenis-jenis uang itu yang pertama ada uang kartal. Uang kartal adalah uang kertas dan uang logam yang biasa kita gunakan sehari-hari. Yang kedua itu uang giral, yang dimana uang itu disimpan di bank dan digunakan melalui cek, giro, ataupun transfer. Contohnya ketika kita membeli makanan, menggunakan uang tunai maupun transfer bank, itu tuh sudah bisa kita artikan kita menggunakan uang sebagai alat tukar. Selanjutnya adalah bank. Pengertian dari bank ini adalah bank itu sebuah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit ataupun layanan yang lainnya. Fungsi-fungsi dari bank yang pertama itu menghimpun dana masyarakat ataupun berupa tabungan, giro, ataupun deposito. Nah, yang kedua itu menyalurkan dana dalam bentuk kredit. Yang ketiga memberikan jasa perbankan seperti transfer dan pembayaran. Yang keempat itu membantu pembangunan ekonomi. Nah, di sini juga ada jenis-jenis bank. Yang pertama adalah bank sentral. Bank sentral itu contohnya seperti Bank Indonesia, yang dimana mengatur kebijakan moneter. Yang kedua ada bank umum. Bank yang biasanya itu melayani masyarakat secara umum, baik konvensional maupun syariah. Yang ketiga adalah BPR atau Bank Perserikatan Rakyat. Bank ini fokus melayani para usaha kecil dan masyarakat daerahnya. Nah, contoh dari kegiatan bank itu seperti masyarakat menabung di bank dan banknya itu menyalurkan kembali dana tersebut kepada pelaku usaha dalam bentuk pinjaman. Nah, yang selanjutnya adalah permintaan uang. Jadi maksud dari permintaan uang di sini adalah jumlah uang yang ingin dipegang masyarakat pada waktu tertentu. Nah, motif ingin memegang uang itu pastinya yang pertama motif transaksi, yang dimana untuk kebutuhan sehari-hari. Yang kedua motif berjaga-jaga, yaitu untuk kebutuhan jika ada kebutuhan yang mendadak. Yang ketiga adalah motif spekulasi, untuk mencari keuntungan di masa depan. Faktor yang mempengaruhinya yaitu yang pertama tingkat pendapatan, yang kedua tingkat harga bunga, yang ketiga adalah suku bunga itu, dan yang keempat kebiasaan masyarakat, dan yang kelima itu teknologi pembayaran digital. Nah, contohnya itu semakin tinggi pendapatan seseorang, maka biasanya itu semakin besar juga uang yang disimpan ataupun semakin besar juga uang yang akan digunakan oleh orang tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah penawaran uang. Jadi, penawaran uang itu adalah jumlah uang yang beredar di dalam perekonomian masyarakat. Faktor ini dapat dipengaruhi oleh kebijakan bank sentral yang pertama. Yang kedua itu kredit yang diberikan bank. Yang ketiga cadangan bank kas. Yang keempat adalah aktivitas ekonomi masyarakat. Nah, bentuk-bentuk penawaran uang ini adalah ada M1. M1 adalah uang paling mudah digunakan untuk transaksi sehari-hari, yang itu uang kartal dan uang giro. Nah, M2 itu adalah uang kartal dan uang giro ditambahkan dengan tabungan yang ada di bank, tabungan masyarakat yang ada di bank. Nah, sedangkan M3 itu adalah M2, kartal ditambah giro ditambah tabungan yang ada di bank ditambah deposito berjangka dan instrumen keuangan lainnya. Jadi contoh dari penawaran uang ini adalah jika Bank Indonesia mencetak uang yang banyak, maka jumlah uang yang beredar di masyarakat itu akan meningkat. Yang selanjutnya hubungan permintaan dan penawaran uang. Keseimbangan terjadi ketika jumlah uang yang diminta sama dengan jumlah uang yang ditawarkan. Jika penawaran uang meningkat terlalu banyak, maka suku bunga itu bisa turun dan masyarakat itu akan lebih banyak berbelanja dan hal tersebut akan meningkatkan kegiatan ekonomi. Nah, tetapi apabila uang yang beredar itu terlalu sedikit, maka kegiatan ekonomi itu akan melambat. Contohnya,
pada saat ini ekonomi sedang lesu atau sedang tidak baik. Pemerintah seharusnya dapat menambahkan jumlah uang yang beredar untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Kesimpulannya, uang sangatlah penting di dalam kegiatan ekonomi. Bank juga memiliki peran sebagai pelantara antara uang dengan masyarakat. Jadi, permintaan dan penawaran uang itu harus saling mempengaruhi di kestabilan ekonomi. Nah, kebijakan bank sentral juga sangatlah penting bagi masyarakat, yang dimana bank sentral itu memiliki hal untuk menjaga uang yang beredar di dalam masyarakatnya.